Museum Sejarah Jakarta, sebuah bangunan tua kokoh nan anggun dengan arsitektur neoklasik. Bangunan ini saksi bisu bagi wisatawan yang bersenang-senang di halaman depannya. Tapi tahukah Anda, di kompleks ini peristiwa-peristiwa mengerikan pernah terjadi, seperti pembantaian massal, eksekusi, rintihan dan derita tawanan dari penjara bawah tanah merupakan catatan kelam dari tempat bersejarah ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wisata bareng Arif Andi. Jika kita berlibur ke Jakarta, rasanya kurang lengkap bila tidak mengetahui sejarah kota Jakarta. Untuk itu, saya akan membawa kamu ke satu tempat pusat informasi tentang sejarah kota Jakarta. Kita akan mengeksplor Museum Fathahillah yang nama resminya adalah Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta terletak di Taman Fathahillah Kota Tua di Jakarta Barat. Tidak seperti museum pada umumnya yang dipadati ribuan barang-barang antik, tapi yang menjadi daya tarik utama Museum Fathahillah adalah sejarah dan bentuk bangunannya. Ketika pertama kita masuk bangunan museum, kita akan melewati ruang ini yang dinamai ruang mural. Dindingnya terdapat lukisan yang ukurannya besar sekali. Walau bukan termasuk peninggalan zaman Belanda, tapi lukisan ini menyimpan sejarah tersendiri dan banyak menyita perhatian pengunjung. Dibuat pada tahun 1975 oleh Hari Jadi atas permintaan Gubernur Jakarta Bapak Ali Sadikin. Lukisan ini menggambarkan pesta rakyat di zaman Belanda. Selain itu, pada sisi dinding lainnya juga terdapat lukisan dengan tema yang berbeda. Setelah itu, kita akan sampai di ruang terbuka di area museum. Ini adalah halaman belakang bangunan Balai Kota yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Ada sebuah patung Hermes yang menghiasi halaman belakang ini. Hermes dalam mitologi Yunani merupakan dewa pembawa berita yang menghubungkan manusia dengan dunia para dewa. Dulunya oleh pemerintah Belanda, patung Hermes ini dipasang di jembatan Harmoni. Sampai suatu ketika sempat dinyatakan hilang, tapi sebenarnya tidak hilang. Patung Hermes hanya jatuh ke dalam sungai dan terbengkalai. Oleh karena itulah, demi alasan keamanan, Pemprov DKI meletakkan patung ini di Museum Fathahillah dan membuat replikanya untuk dipasang kembali di tempat aslinya. Sebelum kita ke lantai 1 dan lantai 2 museum, saya akan mengajak kamu untuk melihat penjara bawah tanah. Ruang penjara bawah tanah berjumlah 5 kamar dan sudah ada 300 tahun yang lalu. Dulunya penjara ini digunakan untuk menampung para tahanan Belanda. Peristiwa-peristiwa kejam banyak terjadi di penjara ini. Ratusan tahanan dijebloskan di ruang pengap ini hingga penuh dan sesak. Tidak ada sanitasi apapun di sini. Mereka disiksa dengan sadis dan dibiarkan mati karena penyakit dan kelaparan. Bermula dari kisah kelam seperti itulah, maka timbul cerita seram berbau mistis. Mulai dari penampakan sosok bayangan hitam di area ini, dan sering terdengar suara-suara orang merintih kesakitan, hingga kadang-kadang tercium bau anyir dan bau darah. Dan ini adalah penjara khusus wanita. Ruangannya terpisah dengan penjara pria. Namun kondisinya sama buruk dengan penjara pria. Suasananya gelap. Dan entah karena kenapa,
penjara wanita dalam kondisi terendam air. Yang sedang kamu saksikan ini adalah kamar Diponegoro. Beliau pernah ditahan di sini. Kamar ini letaknya persis di atas penjara wanita, di mana dulunya tempat Cuk Nyadin ditahan. Sosok Diponegoro merupakan tahanan politik berstatus tinggi yang disegani, termasuk pihak Belanda. Beliau tinggal di kamar penahanan bersama istrinya, Raden Ayu Retno Ningsih, sambil menunggu keputusan Gubernur Jenderal mengenai pengasingan politiknya di wilayah Sulawesi. Nah, teman-teman, berikutnya kita ke lantai 1 dan lantai 2 bangunan Museum Sejarah Jakarta. Ruangan museum dibagi berdasarkan periode asalnya, dan penataan barang-barang koleksi mempertimbangkan aspek artistik agar memudahkan pengunjung memahami informasi sejarah. Menurut catatan yang ada, terdapat 23.000 koleksi barang bersejarah, namun tidak semua dipamerkan dalam waktu yang sama. Akan tetapi, koleksi-koleksi tersebut dipamerkan secara bergiliran. Koleksi-koleksi yang kita jumpai di museum ini merupakan kronologis sejarah Jakarta. Terdapat beberapa replika peninggalan masa Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Koleksi yang dimiliki Museum Fathahillah terbagi dalam beberapa ruangan yang disesuaikan zamannya, seperti ruang prasejarah, ruang Jayakarta, ruang Tarumanegara, ruang Sultan Agung, ruang Fathahillah, dan ruang Muhammad Husni Tamrin. Secara teknis, di lantai 1 museum, kita akan mendapatkan informasi tentang sejarah Jakarta yang cukup lengkap, dari masa prasejarah, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, kedatangan VOC, hingga proses menjadi Batavia. Sekarang kita berada di lantai 2 Museum Fathahillah. Di lantai ini, kita disuguhi beberapa koleksi peninggalan Belanda, seperti perabotan, lukisan, keramik, uang kuno, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya cerita tentang orang Betawi, sejarah Belanda, dan sejarah Museum Fathahillah. Dari jendela-jendela yang terdapat di lantai 2, kita bisa menikmati pemandangan Taman Fathahillah yang dikelilingi gedung-gedung kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Terlihat banyak wisatawan yang bersenang-senang dan menikmati kunjungan mereka ke kota tua ini. Kelihatannya settingan ruangan ini mirip ruang meeting. Terdapat lemari buku berukuran besar. Lemari antik ini ukirannya bergaya Eropa dan berwarna emas. Juga terdapat meja panjang dan beberapa kursi yang menjadi centerpiece di ruang ini. Sementara itu, lukisan Gubernur Jenderal VOC menjadi hiasan dinding. Baiklah teman-teman, berikut ini kita melihat secara dekat koleksi barang-barang antik yang dipajang di lantai 2 Museum Fathahillah. Sebagai informasi tambahan dan perlu diketahui, Museum Fathahillah buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, mulai jam 9 pagi hingga jam 3 sore, dan pada hari Senin, museum ini ditutup. Untuk akses kendaraan umum menuju lokasi museum terbilang gampang. Kamu bisa naik Transjakarta atau naik kereta komuter lain.
Setelah melihat video ini, semoga saja teman-teman jadi tertarik mengunjungi Museum Sejarah Jakarta untuk melihat secara langsung tempat bersejarah ini. Demikianlah teman-teman perjalanan saya mengeksplor museum bersejarah ini. Semoga informasi yang saya sampaikan cukup jelas dan menambah pengetahuan kamu tentang sejarah Museum Fathahillah. Akhir kata, terima kasih sudah bersama saya di video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye.